Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, sharing atau pencerahan dari Al-Ustadz Al-Mukarram yang kita banggakan dari PPKJ DKI Jakarta, Bapak Ustadz Haji Nasruddin AS. Dan hari ini topiknya adalah muhasabah. Pak Haji Nasruddin AS, mangga disilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a rabbi wala bisama. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal kiram, ikhwanul karim, jamaah majelis taklim fastabiqul khairat. Sabahul khair, sabahus sa'adah was surur. Ikhwanul karim, pagi hari ini saya kebetulan diminta oleh Ustadz Lili untuk mengisi yang di majelis taklim ini. Tidak lepas daripada kelemahan saya, kalaupun nanti ada kekurangan-kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang besar. Ikhwanul kiram, judul yang saya berikan pagi hari ini adalah muhasabah. Kali ini kita ambil dari bacaan yang baru saja diselesaikan oleh rekan kita dari Depok, di mana salah satu ayat daripada surat At-Takasur itu ada bacaan la tus'alunna yauma izin anin na'im. Kelak kita akan dipertanyakan Allah, akan dipertanyakan masalah nikmat-nikmat yang telah kita rasakan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, kita mengambil judul muhasabah ini agar kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik, sehingga kita lolos masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan jamaah majelis taklim fastabiqul khairat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Malaikat Jibril bertemu Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, akhbir ala ummatikum. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, informasikan ini kepada umatmu. Apa yang diminta untuk informasikan ke kita ini? Kata Jibril, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqatun. Wa'mal ma syi'ta fa innahu madziyun bihi. Ada 3 kalimat yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad untuk sampai lagi kepada kita. Yang pertama, kata Jibril, silakan umatmu ya Muhammad
hidup sesuka-suka kamu, seenak-enak kamu di dunia. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu akan mati. Dengan kalimatnya isma cipta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka kamu, kamu nanti akan mati. Artinya apa? Ini mengandung pengertian yang luas. Kalau kita mati, amal apa yang sudah kita, ini yang harus kita persiapkan. Karena pasti semua individu, semua kita akan dipertanyakan. Hari ini kita mempersiapkan yang pertama selama hidup kita. Untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah jelaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Bersiap-siaplah kamu, berbekallah kamu. Bekal yang paling baik adalah takwa. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqatun, kata Jibril. Umat Nabi Muhammad, silahkan kamu cinta secinta-cintanya kepada sesuatu yang kamu suka. Cinta kepada istri, silahkan. Cinta kepada anak, silahkan. Cinta kepada harta benda, rumah mewah, mobil cantik dan sebagainya, silahkan kamu cinta. Tapi ingat, kamu akan pasti berpisah. Fa innaka mufariqatun bihi. Kamu akan berpisah dengannya. Istri yang kita sayangi, yang kita cintai pun akan nggak mau masuk ke dalam kubur. Nemanin kita di dalam kubur. Anak yang begitu kita sayang nggak akan mau. Harta yang begitu mewah nggak mungkin masuk ke dalam kubur. Semuanya akan kita lepas. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innahu majziyun bihi. Beramalah sesuka-suka kamu. Boleh amal yang jelek, boleh amal yang baik, silahkan. Karena dasarnya Allah memberikan aspirasi kepada kita untuk berbuat baik atau berbuat baik. Karena dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan, Allah menginspirasikan kepada kita perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan yang baik. Ini dalam Al-Quran jelas seperti itu, artinya dipersilakan kita untuk melakukan hal yang demikian. Namun semuanya punya nilai. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah inspirasikan perbuatan yang jelek dan perbuatan yang baik. Mana yang akan kamu kerjakan? Silahkan. Ini pembicaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk kita, umatnya, yang mudah-mudahan kita menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini adalah mata'ul ghurur. Ya, mata'ul ghurur, fata morgana, yang sepertinya indah tetapi sebenarnya semu. Seperti pada waktu Jumat yang lalu ada yang bertanya kepada Ustadz Kiai Haji Syukur mengenai kaidatul hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Saya lupa yang nanya siapa. Kebahagiaan hakiki itu hanya ada di akhirat nanti. Kebahagiaan yang sekarang kita alami, kita punya harta cukup, tubuh sehat dan sebagainya, ini disebut kebahagiaan majazi, temporer, sementara. Nggak ada yang terus dari kecil bahagia sampai dia hayatnya, sampai meninggal dunia. Nggak ada. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang enggak. Terus ya begitu, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Karena jelas kata Rasulullah, ya, ad-dunya imtihan. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempat ujian.
Ikhwanul kiram yang berbahagia. Setelah itu malaikat Jibril alaihi salam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, dulu pada masa Nabi Musa alaihi salam ada seorang hamba yang ingin takarrub kepada Allah, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, dia ingin menghindar dari keramaian. Karena keramaian ini banyak sekali berbuat perbuatan yang mendatangkan dosa. Sehingga dia berpikiran untuk uzlah, menyendiri ke satu gunung. Maka berangkatlah dia satu gunung yang kebetulan puncaknya itu agak datar. Kurang lebih puncaknya itu luasnya sekitar 30 kali 30 meter. Di sana ada mata air yang keluar dari dindingnya. Kemudian ada satu pohon. Pohon ini berbuah satu hari 3 kali. Sampai di sana, abid ini atau hamba Allah ini betul-betul bermunajat ibadah. Betul-betul ibadah yang ingin sekali mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lepas zikir kepada Allah. Setiap hari melakukan ibadah terus-menerus. Sampai kurang lebih 400 tahun. 400 tahun ibadah terus-menerus. Hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin masuk ke dalam surga. Ringkas cerita, setelah 400 tahun jenuh juga dia hidup sendiri. Walaupun fasilitas telah disiapkan Allah dengan air yang bening, dengan buah-buahan yang ranum, bosan juga. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah ajalku dan ambillah ajalku pada waktu aku sedang hidup. Berdoa abid ini kepada Allah, Allah mengabulkan. Pada waktu dia sedang sujud, Allah cabut nyawa. Ringkasnya nyawanya, ruhnya diambil kemudian dibawa oleh malaikat Israel ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel melaporkan, ya Allah, ya Rabb, ini abid yang ibadah di atas gunung sana selama 400 tahun. Bagaimana selanjutnya ya Rabb? Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga birahmati. Masukkan ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abid hamba Allah yang merasa ibadah 400 tahun komplain, ya Rabb, aku tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Aku mau masuk surga karena amalku. Aku ibadah 400 tahun mengharapkan surga, ya Allah. Baik. Allah bertanya, wahai abid, selama kamu ibadah, yang memberikan fasilitas itu siapa? Air yang jernih untuk kamu mandi, untuk kamu minum, sehingga kamu sejahtera. Yang memberikan makan siapa sehingga kamu bisa berdiri kokoh untuk ibadah pada Engkau ya Rabb. Yang memberikan oksigen sehingga kamu bernapas lega siapa? Engkau ya Rabb. Nah, kalau begitu, sekarang kamu masih mau melihat amal kamu selama kamu hidup 400 tahun itu di atas gunung? Ya Rabb, pengen juga saya lihat ya Rabb. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Israel, wahai Israel, panggil Ratibun wa Atidun. Rakib dan Atid ini enggak lepas setiap hari mengontrol hamba-hamba ini tentang perbuatan baiknya dan perbuatan buruk.
Lalu malaikat Raqib Atid menyetorkan semua amaliyahnya. Kata Allah, baik, ambil semuanya, sekarang ambil bejana, ambil timbangan. Sisi kiri kau letakkan amaliyah dia. Sisi kanan kau ambil matanya satu. Yang mana ya Rabb? Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Terserah padamu. Kemudian diambillah matanya sebelah kanan, diletakkan di bejana sebelah kanan. Begitu dia timbang, mana yang lebih berat? Ternyata lebih berat matanya ketimbang amalnya selama 4 tahun. Nah kalau begitu, masukkan dia ke neraka. Jangan ya Rob, jangan ya Rob. Biarlah aku masuk surga karena rahmat. Ikhwanul kiram, demikian kisah cerita malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa amaliyah kita selama kita hidup pun tidak cukup kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ikhwanul kiram, mari kita masuk ke dalam muhasabah. Apa saja sih yang dipertanyakan malaikat nanti kepada kita di yaumil qiyamah? Rasulullah pernah kedatangan sahabatnya yang namanya Mu'ad bin Jabal bertemu dengan Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, qad atani Jibril alaihi salam alayya anifan. Baru saja Jibril alaihi salam datang kepadaku. Baru saja. Ahbarani, dia menginformasikan kepadaku tentang yaumil qiyamah terhadap hamba-hambaku, terhadap umat. Kata malaikat Jibril, lam tazal qadama abdin yaumal qiyamati hatta tus'al arba'ata nafas. An umrihi bima yafna wa an jasadihi bima abla wa an ilmihi ma amilu bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa ilayna anfaqahu. Ada 4 hal, kata malaikat Jibril, yang pertama kali ditanyakan seorang hamba sebelum kakinya melangkah di yaumil qiyamah nanti. Yang pertama, an umrihi, tentang umur, tentang hidup yang kita mulai dari keluar rahim ibu kita sampai kita masuk ke liang kubur. Dipertanyakan semua untuk apa saja kita memanfaatkan usia, umur selama kita hidup. Ini akan dipertanyakan, wabil khusus setelah kita menginjak balik. Bagi laki-laki, balik itu setelah anak bermimpi bersenggama dengan perempuan lain. Bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Sejak itulah dicatat semuanya amaliyah kita selama di hidup. Apa saja yang sudah kita lakukan. Sebenarnya untuk apa kita hidup? Untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pak Ustadz Agus Maskawi sudah bisa menjawab. Untuk apa sih kita diciptakan Allah ke alam dunia ini? Ayat Al-Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah ini ada ibadah makhdhah, ada ibadah mandub, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Semuanya insya Allah
Ikhwanul Kiram jamaah Masjid Tastabikul Khairat ini sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Nah, karena kita berbicara masalah hisab, masalah muhasabah, berarti kita harus menghitung kembali amaliyah kita selama kita hidup. Satu hal yang kita lakukan yang mahdo, yang wajib adalah sholat. Sudahkah pernah kita periksa sholat kita? Sah atau tidaknya? Apakah sholat kita berdasarkan ilmu atau belum? Karena orang yang ibadah tanpa dasar ilmu, Syekh Ar-Raji mengatakan, فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ إِلْمٍ يَعْمَلْ a'maluhu mardudatun la tuqbal. Imam Ar-Razi, seorang ulama besar, wali Allah, mengatakan siapa orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya itu tidak akan diterima, ditolak. Berarti ibadah kita selama ini kalau tanpa ilmu sia-sia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qaimin laisa lahu jaza illa ta'aqqub. Berapa banyak orang yang ibadah berdiri lama, rukuk, sujud dan sebagainya, tapi nggak ada nilai. Maka dari itu ikhwanul kiram, mulai saat ini karena kita waktunya sudah mulai isak nih, usia di atas 56 sampai dengan saat ini bertanda waktu kita sudah diisak. Dulu waktu bayi masih kecil kita berada di waktu subuh. Kemudian waktu kita belajar SMP, SMA, kuliah berada di waktu zuhur. Kemudian kita sampai kepada jenjangnya waktu asar. Masuk waktu asar menjelang pensiun maghrib. Setelah pensiun kita masuk sekarang waktu isya. Sebentar lagi tidur kita selama-lama. Bekal yang kita bawa kita periksa kembali, yaitu ibadah. Timbul pertanyaan, apakah pernah kita memeriksa ibadah kita? Apakah pernah kita datang ke rumah Pak Ustadz Yusuf Yesus, bawa keluarga kita, atau kita undang Pak Ustadz Yusuf Yesus atau Pak Ustadz Lilik ke rumah kita? Untuk apa? Ya Ustadz Yusuf, Ustadz Lilik, tolong periksa ibadah sholat saya, istri saya, dan anak-anak saya sudah betul belum? Karena saya takut kalau ibadah saya ini sia-sia selama hidup. Nah, kita harapkan wabil khusus yang ada di DKI, cobalah undang sekali-kali Bapak Ustadz Yusuf ke rumah, sediakan makan, sambil tolong Pak Ustadz periksa Fatihahnya, sholatnya saya, istri saya, dan anak-anak saya. Saya khawatir ya Ustadz jangan sampai kita dituntut di kemudian hari. Karena saya mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap keluarga. Karena ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, ya, jaga dirimu, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ikhwanul kiram, itu salah satu ibadah. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Nanti pada kesempatan yang lain kita akan membahas. Yang kedua yang akan diperiksa adalah anjasa diri, tentang jasad, tentang jasad kita, tubuh kita yang Allah berikan selama hidup kita ini, yang ganteng, yang cantik, yang sehat, yang semampai dan sebagainya itu, ini titipan Allah. Apakah kita sudah manfaatkan secara benar jasad ini? Karena di dalam jasad ini kita ada titipan, ada hak masing-masing.
Ada haknya mata, ada haknya hidung, ada haknya mulut, ada haknya telinga, ada haknya perut. Apakah sudah kita berikan hak-hak itu secara benar? Wabil khusus hak mata, satu aja dari sekian banyak anggota tubuh, satu saja kita coba bahas haknya mata, sudahkah kita berikan? Apa haknya mata? Bukan cuma melihat pemandangan-pemandangan yang indah, istri yang cantik, bukan itu. Hak mata ini apabila kita diperlihatkan dengan kalam Allah yang namanya Al-Quran. Sudahkah kita sering membaca Al-Quran, melihat, membaca, sehingga Al-Quran ini menjadi kecintaan kita? Kita cinta Al-Quran, Al-Quran cinta kepada kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai korin kita, sahabat sejati kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Karena jangan sampai pada waktu kita dibangkitkan nanti, mata kita tidak melihat. Sehingga kita teriak, ya Allah, lima hasyaratani a'ma. Kenapa ya Rabb, Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Laqad kuntu basira. Sungguh dulu aku di dunia itu melihat. Kenapa buta? Apa jawab Allah? Atatka ayatuna fanasikata. Bukankah aku telah datangkan kepadaku ayat-ayatku? Engkau lupa, nggak pernah buka Al-Quran. Sehingga hari ini, Yaumatunsa, hari ini, ya, Al-Quran juga lupa kepadamu. Ikhwanul kiram. Yang kedua, ini tinggal 10 menit lagi, saya cuma 30 menit. Ya, selanjutnya kita akan bertanya jawab sedikit mungkin, karena kemarin saya lihat bagus juga, karena kata ulama jiddul ilmi bisu'ali, kita akan nambah ilmu dengan bertanya. Tanpa bertanya lupa apa yang dijelaskan, tapi begitu kita tanya, oh ingat, kita dulu saya tanya inilah. Nah, itu pentingnya untuk mendapatkan ilmu. Dengan bertanya, jangan malu. Walaupun nanti jawabannya kurang memuaskan, tapi setidak-tidaknya ada gambaran. Yang ketiga, masalah ilmu. Kita kembali ke masalah yang akan dipertanyakan nanti. Yang pertama tadi masalah umur, yang kedua masalah jasa, yang ketiga masalah ilmu yang kita peroleh. Baik di bangku kuliah ataupun di tempat-tempat lain. Pernahkah kita mengamalkan ilmu itu? Kalaupun pernah kita amalkan untuk diri kita, pernahkah kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita? Ini akan dipertanyakan. Bagi orang yang pelit terhadap ilmunya, Allah pun akan mempertanyakan, kenapa kamu hanya mementingkan diri sendiri? Kalau kata Ustaz Lili, ananiyah, egois, cuma untuk diri sendiri, nyelamatin diri sendiri, ya. Mudah-mudahan tidak demikian. Bagi yang merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sebarkan. Paling tidak melalui Fastabiqul Khairat ini, bagi-bagi ilmu yang insya Allah saudara kita yang tergabung dalam Fastabiqul Khairat ini mendapat taufik dan hidayah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, masalah ilmu. Yang keempat, ini masalah yang terakhir, yaitu an-malihi, tentang harta akan dipertanyakan. Min aina iktasabahu wa ilaina anfaqah. Dari mana kamu memperoleh harta itu? Dan kemana kamu infakkan harta itu? Dengan demikian, mudah-mudahan muhasabah ini mencakup keseluruhan, supaya seluruh amaliyah kita ini baik, ibadah kita baik,
kita bisa menyelamatkan anak istri kita dari siksa api neraka. Demikianlah sharing ilmiah pada pagi hari ini yang mudah-mudahan sedikitnya dapat bermanfaat untuk kita mempersiapkan diri di yaumil kiamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz Haji Nasruddin AS. Syukur alhamdulillah banyak ilmu yang didapat. Semoga kita semua bisa mengamalkannya